Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini, kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, setiap manusia sedang menjalani sebuah perjalanan. Perjalanan itu dimulai sejak kita lahir hingga ajal menjemput, dan akan terus berlanjut ke alam barzakh hingga kehidupan abadi di akhirat. Apa yang kita jalani di dunia bukanlah akhir, melainkan hanya awal dari perjalanan panjang yang sebenarnya. Dunia hanyalah halte singgah yang sebentar, sementara tujuan utama kita masih jauh di depan. Jika kita renungkan, hidup ini penuh dengan tanda-tanda. Kita melihat banyak orang lahir, tumbuh, lalu akhirnya kembali ke tanah. Dari situ seharusnya kita sadar bahwa dunia ini bukan rumah terakhir, melainkan hanya persinggahan sementara. Sebagaimana seorang musafir tidak akan tinggal selamanya di tempat perhentiannya, begitu pula manusia, ia pasti akan melanjutkan perjalanannya menuju kampung abadi. Dunia seringkali membius kita dengan gemerlap dan kesenangan yang sementara. Harta, jabatan, kekuasaan, dan segala kenikmatan dunia seolah membuat kita lupa bahwa semua itu tidak akan menemani kita di dalam kubur. Kita bisa membawa mobil, rumah, atau perhiasan ke dunia ini, tetapi tidak ada satu pun yang bisa dibawa ke akhirat, hanya amal baik yang akan setia menemani. Betapa banyak orang yang terjebak dalam kesibukan dunia hingga lupa menyiapkan bekal untuk akhirat. Mereka membangun istana yang megah di dunia, tetapi lupa membangun rumah mereka di surga. Mereka bekerja keras mengumpulkan harta, tetapi lalai dari mengumpulkan pahala. Padahal ketika ruh keluar dari jasad, semua yang kita miliki akan tertinggal dan hanya amal yang akan mengikuti. Rasulullah pernah menggambarkan dunia sebagai ladang untuk bercocok tanam. Siapa yang menanam kebaikan di dunia akan memanen kebahagiaan di akhirat. Tetapi siapa yang menanam keburukan akan menuai penyesalan. Inilah hukum yang pasti dan adil, tidak bisa ditukar dan tidak bisa dihindari. Maka setiap orang harus memilih dengan sadar benih apa yang ingin ia tanam. Hidup yang kita jalani sekarang adalah ujian. Setiap langkah, ucapan, dan niat akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang luput dari catatan, sekecil apapun. Bahkan senyum, sedekah sederhana, atau doa singkat bisa menjadi penyelamat kita di hari kiamat. Begitu pula sebaliknya, ucapan kasar, perbuatan zalim, atau dosa kecil bisa menjerumuskan kita. Dunia memang tempat menentukan arah abadi. Jika kita tahu betapa singkatnya dunia, maka kita akan lebih berhati-hati. Hidup ini ibarat satu tarikan napas dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Satu tarikan napas itu sangat menentukan apakah kita akan masuk surga atau neraka. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah mereka yang mengisi napasnya dengan zikir, amal saleh, dan taubat, bukan dengan kelalaian dan dosa. Pembuka ini ingin mengajak kita merenung bahwa perjalanan singkat kita tidak boleh dianggap sepele. Setiap orang pasti akan sampai pada titik akhir dunia ini. Tidak ada satu pun yang bisa lari dari ajal. Lalu, jika kita tahu kepastian itu, apakah kita akan menyia-nyiakan waktu yang singkat ini? Atau justru kita akan memanfaatkannya untuk menyiapkan bekal terbaik? Allah sudah memberikan peringatan dalam banyak firman-Nya bahwa dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Artinya, ia memang indah di mata, tetapi tidak akan pernah bertahan lama. Yang kekal hanyalah kehidupan setelah mati. Maka, sudah sepantasnya kita menjadikan dunia ini sebagai tempat persiapan, bukan tempat beristirahat. Karena istirahat yang sebenarnya baru akan kita rasakan di surga, jika kita berusaha dengan amal. Maka mari kita membuka hati dengan penuh kesadaran bahwa perjalanan singkat ini sangat menentukan perjalanan abadi kita nanti. Jangan biarkan dunia memperdaya kita hingga melupakan akhirat. Jadikan setiap detik sebagai kesempatan, jadikan setiap amal sebagai bekal, dan jadikan setiap doa sebagai jalan menuju keselamatan. Karena pada akhirnya,
semua yang kita lakukan sekarang akan kembali kepada diri kita sendiri. Dunia hanyalah persinggahan. Hidup di dunia ini sebenarnya hanya sebuah perjalanan singkat, ibarat musafir yang sedang beristirahat di bawah sebuah pohon rindang. Waktu yang kita jalani di dunia sangat terbatas jika dibandingkan dengan perjalanan panjang di akhirat. Dunia bukan tempat tinggal abadi, melainkan hanya tempat kita menanam benih amal yang kelak akan kita panen di kehidupan setelah mati. Seringkali kita lupa bahwa setiap detik yang kita habiskan akan dimintai pertanggungjawaban. Dunia yang kita jalani penuh warna dan hiasan. Ia memikat mata, menggoda hati, dan mengalihkan perhatian kita dari tujuan sejati. Namun, siapapun yang terperdaya oleh gemerlap dunia akan merasa menyesal ketika waktunya habis. Allah telah mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sementara akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Dengan kata lain, dunia ini seperti panggung sandiwara yang sebentar, dan setelah itu semua akan berakhir. Banyak orang terjebak pada kenyamanan sementara. Mereka mengejar harta, jabatan, dan kesenangan seakan dunia tidak pernah berakhir. Padahal, sekuat apapun kita menggenggam dunia, ia akan terlepas juga dari tangan kita. Dunia bukan milik kita selamanya. Ia hanya titipan yang akan ditarik kembali oleh pemiliknya. Semuanya sementara, kecuali amal yang kita bawa pulang. Jika kita merenungkan perjalanan hidup manusia, sejak lahir hingga tua, semuanya berjalan begitu cepat. Bayi yang dulu ditimang kini menjadi dewasa. Orang yang dulu muda kini mulai rapuh. Dan pada akhirnya, kita semua akan kembali ke tanah. Inilah bukti bahwa dunia hanyalah singgah sebentar, sementara perjalanan panjang sesungguhnya baru dimulai setelah ruh meninggalkan jasad. Banyak orang yang sadar akan singkatnya hidup hanya ketika kematian sudah mendekat. Pada saat itu, waktu seakan berlari terlalu cepat, tidak memberi kesempatan untuk kembali. Kesadaran yang datang terlambat hanya melahirkan penyesalan. Maka, orang yang bijak adalah mereka yang sadar lebih awal, lalu menyiapkan bekal sebelum ajal menjemput. Bayangkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Jika ia mempersiapkan bekal dengan matang, perjalanannya akan lancar. Tetapi jika ia berangkat tanpa bekal, ia akan kesulitan dan sengsara. Begitu pula hidup kita. Dunia adalah tempat mempersiapkan bekal, sedangkan akhirat adalah tujuan perjalanan. Amal saleh adalah bekal terbaik, dan dosa adalah beban yang memberatkan langkah kita. Dunia juga sering disebut sebagai ladang amal. Petani yang rajin menanam dan merawat tanamannya akan menuai hasil yang baik, tetapi petani yang malas akan menyesal ketika musim panen tiba. Begitu pula dengan manusia, siapa yang rajin beramal saleh, dia akan memetik kebahagiaan abadi, sedangkan yang lalai hanya akan menyesali kelalaiannya di akhirat nanti. Rasulullah pernah memberi perumpamaan bahwa beliau di dunia ini seperti seorang pengendara yang singgah sebentar di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkan pohon itu. Artinya, dunia ini hanya tempat singgah sejenak, bukan rumah untuk selamanya. Kita yang mengikuti ajaran beliau seharusnya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, melainkan menjadikannya sarana menuju tujuan akhir. Dunia ibarat mimpi yang sebentar. Ketika kita mati, barulah kita terbangun dan menyadari kenyataan yang sesungguhnya. Maka mereka yang cerdas adalah orang-orang yang memanfaatkan mimpinya untuk menyiapkan kenyataan abadi. Dunia hanyalah bayangan, sedangkan akhirat adalah cahaya yang hakiki. Apapun yang kita kumpulkan di dunia, jika tidak dibarengi amal, akan hilang seperti debu. Oleh sebab itu, mari kita memandang dunia dengan kacamata yang benar. Jangan tertipu oleh hiasannya, jangan terperangkap dalam gemerlapnya, dan jangan lupa bahwa tujuan kita bukan di sini. Dunia hanyalah jembatan, dan setiap orang akan melewatinya. Beruntunglah mereka yang melaluinya dengan iman, amal saleh, dan hati yang ikhlas, sebab di ujung jembatan itu ada kebahagiaan abadi.
hidup yang menentukan abadi. Setiap langkah kita di dunia akan menjadi catatan untuk perjalanan setelah mati. Tidak ada yang sia-sia. Setiap ucapan, tindakan, bahkan niat dalam hati akan Allah hitung. Hidup yang sebentar ini sangat menentukan kehidupan abadi. Itulah mengapa orang bijak akan selalu berhati-hati dalam menjalani hari-harinya, sebab ia tahu setiap langkah bisa menjerumuskannya atau menyelamatkannya. Allah mengingatkan bahwa tidak ada satu pun amal kebaikan, meskipun kecil seperti sebutir debu, yang akan hilang dari catatan. Begitu pula dengan keburukan, sekecil apapun akan tetap dicatat. Ini menunjukkan betapa seriusnya kehidupan yang kita jalani sekarang. Setiap detik adalah kesempatan untuk menambah kebaikan atau justru menambah beban dosa. Manusia sering meremehkan hal kecil, padahal dari yang kecil-kecil itulah terkadang nasib abadi kita ditentukan. Sebuah senyum tulus bisa menjadi amal kebaikan, sedangkan sebuah ucapan kasar bisa menjadi dosa. Hal-hal sederhana yang kita anggap remeh bisa saja menjadi penentu timbangan amal di akhirat nanti. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap enteng kebaikan maupun keburukan. Jika kita menanam benih amal baik dengan ikhlas, maka ia akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang buahnya akan kita nikmati di akhirat. Namun, jika kita menanam benih dosa, maka ia akan menjadi pohon berduri yang menusuk kita di akhirat. Itulah hukum sebab akibat yang Allah tetapkan adil dan tidak pernah salah. Seringkali manusia menunda kebaikan dengan alasan nanti saja atau besok masih ada waktu. Padahal, tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan datang. Menunda amal berarti mempertaruhkan masa depan abadi dengan sesuatu yang tidak pasti. Sebaliknya, mempercepat amal adalah tanda kecerdasan iman, karena ia tahu kesempatan itu bisa hilang kapan saja. Hidup ini seperti ujian. Nilai yang kita dapatkan di akhir ujian akan menentukan kemana kita akan melangkah setelahnya. Jika nilai kita baik, kita akan masuk ke tempat yang penuh kedamaian. Namun, jika nilai kita buruk, maka kita akan menanggung akibat dari kelalaian kita sendiri. Dunia adalah ruang ujian, dan akhirat adalah hasil pengumumannya. Sungguh ironis jika manusia menghabiskan seluruh tenaganya untuk hal-hal yang fana, tetapi lalai dari perkara abadi. Mereka sibuk bekerja keras demi dunia, tetapi malas beribadah untuk akhirat. Padahal, dunia tidak akan mengikuti kita ke liang kubur. Hanya amal yang akan setia menemani kita dalam kesendirian. Kehidupan abadi kita tergantung pada bagaimana kita memperlakukan waktu di dunia. Waktu adalah harta paling berharga, lebih berharga dari emas, perak, atau permata. Sekali ia pergi, ia tidak akan pernah kembali. Maka, orang yang menyia-nyiakan waktunya berarti sedang menyia-nyiakan masa depannya sendiri. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa banyak manusia tertipu oleh dua nikmat, kesehatan dan waktu luang. Orang yang sehat tetapi malas beramal akan menyesal ketika sakit datang. Begitu pula orang yang memiliki waktu luang tetapi sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat akan menyesal ketika ajal mendekat. Maka gunakanlah nikmat itu sebelum terlambat. Hidup di dunia adalah kesempatan emas yang tidak akan datang dua kali. Jika kita menyadarinya, kita akan mengisi hari-hari dengan amal yang bermanfaat, ibadah yang khusyuk, dan hati yang selalu ingat kepada Allah. Karena hanya dengan cara itu, perjalanan singkat kita di dunia akan menjadi tiket menuju kebahagiaan abadi. Kubur, awal perjalanan abadi. Ketika ruh keluar dari jasad, dunia yang penuh hiruk-pikuk akan ditinggalkan. Rumah yang megah, kendaraan yang mewah, harta yang bertumpuk, semuanya tak bisa ikut. Kita hanya akan membawa selembar kain kafan dan amal yang telah kita lakukan. Saat itu barulah kita sadar bahwa semua yang kita kumpulkan di dunia hanyalah fata morgana yang tidak bisa menyelamatkan kita. Kubur adalah pintu pertama menuju perjalanan abadi. Rasulullah pernah menggambarkan bahwa kubur bisa menjadi taman surga atau jurang neraka. Artinya, kondisi kita di alam kubur adalah cermin dari bagaimana kita hidup di dunia.
Jika kita hidup dengan iman dan amal, kubur akan terasa lapang. Tetapi jika hidup kita dipenuhi dosa dan kelalaian, kubur akan terasa sempit dan menakutkan. Banyak orang takut membicarakan kematian dan kubur, padahal itu adalah kepastian yang akan dilalui semua manusia. Menghindari pembicaraan tentangnya tidak akan menghapus kenyataan. Justru orang yang sering mengingat mati akan lebih bijak dalam mengisi hidupnya, karena ia sadar dunia hanyalah persiapan. Mengingat mati bukan untuk membuat putus asa, melainkan untuk membuat kita lebih hati-hati. Di dalam kubur, setiap orang akan ditanya oleh malaikat tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Pertanyaan itu bukan sekadar ujian hafalan, tetapi tentang keyakinan dan amal nyata. Seseorang yang selama hidupnya benar-benar mengenal Allah, mencintai agamanya, dan mengikuti Nabi Muhammad akan mudah menjawab. Sebaliknya, mereka yang lalai akan kebingungan. Bayangkan ketika sendirian di alam kubur, hanya amal kita yang menemani. Amal baik akan datang dalam rupa yang menenangkan, sedangkan amal buruk akan datang dalam rupa yang menakutkan. Saat itu, penyesalan tidak lagi berguna. Maka, sebelum tiba waktunya, lebih baik kita memperbanyak amal baik agar kita tidak kesepian di alam barzakh. Alam kubur juga menjadi masa penantian panjang. Ada yang menunggu dengan tenang karena mendapat nikmat, ada yang menunggu dengan azab. Semua tergantung bekal yang kita bawa. Perjalanan abadi tidak dimulai di surga atau neraka, tetapi sudah dimulai di kubur. Oleh sebab itu, kubur disebut sebagai awal perjalanan menuju kehidupan sebenarnya. Banyak ulama yang selalu mengingatkan muridnya untuk sering ziarah kubur. Tujuannya bukan untuk menyembah kubur, melainkan agar hati kita lembut dan sadar bahwa di sanalah kita akan berakhir. Melihat kuburan membuat hati sadar bahwa semua manusia, tanpa peduli kaya atau miskin, kuat atau lemah, akan diperlakukan sama ketika mati. Rasulullah pernah menyarankan agar banyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Sebab mengingat mati akan membuat kita tidak terlalu cinta dunia, tidak sombong, dan lebih bersiap untuk kehidupan abadi. Mengingat mati bukan berarti hidup suram, justru membuat kita hidup lebih bermakna karena kita tahu waktu yang ada sangat terbatas. Jika kita menyadari bahwa kubur adalah pintu abadi, maka kita akan lebih berhati-hati menggunakan waktu. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik, karena tahu suatu saat kita hanya akan sendiri di alam kubur. Dunia hanyalah kesempatan, sementara kubur adalah tempat panen dari kesempatan itu. Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita menyiapkan jawaban untuk pertanyaan di kubur? Sudahkah kita membawa amal yang cukup untuk menenangkan kita saat sendirian di sana? Jika belum, masih ada waktu hari ini untuk memperbaiki diri, karena besok bisa saja terlambat. Amal sebagai bekal perjalanan. Amal ibarat bekal dalam perjalanan. Tidak ada seorang pun yang melakukan perjalanan jauh tanpa membawa bekal. Jika seseorang melakukan perjalanan duniawi saja memerlukan perbekalan, apalagi perjalanan abadi menuju akhirat. Amal saleh adalah bekal terbaik yang bisa menyelamatkan kita dari rasa lapar, haus, dan kesengsaraan di perjalanan itu. Amal yang ikhlas, sekecil apapun, akan menjadi cahaya di kegelapan perjalanan akhirat. Satu sedekah yang diberikan dengan hati tulus bisa menjadi penolong di hari yang penuh kesulitan. Satu doa yang dipanjatkan di tengah malam bisa menjadi tameng dari azab. Amal-amal itu mungkin terlihat kecil di mata manusia, tetapi di sisi Allah sangat berharga. Ada banyak amal yang bisa menjadi bekal. Salat adalah pilar utama, zikir adalah penenang hati, sedekah adalah investasi abadi, membaca Al-Quran adalah cahaya yang menerangi, dan akhlak mulia adalah kunci yang membuka banyak pintu kebaikan. Semua amal ini bukan untuk Allah, melainkan untuk kita sendiri, karena Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Amal juga akan menjadi saksi di akhirat. Lidah kita akan bersaksi, tangan dan kaki akan bersaksi, bahkan bumi tempat kita sujud akan menjadi saksi.
Amal baik yang kita lakukan akan membela kita, sedangkan amal buruk akan menjerat kita. Inilah keadilan Allah. Tidak ada yang terlewat, semua akan dihadirkan. Kadang manusia berpikir amal besar saja yang penting, padahal amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas lebih berharga daripada amal besar yang disertai ria. Seorang yang memberi seteguk air kepada orang haus dengan tulus bisa lebih mulia daripada seseorang yang membangun masjid. Tetapi demi dipuji, ikhlas adalah ruh dari amal. Tanpanya amal kosong seperti jasad tanpa nyawa. Amal buruk pun akan ikut terbawa. Dosa-dosa yang kita lakukan akan menjadi beban di perjalanan. Seperti seseorang yang membawa batu besar dalam tasnya, langkahnya akan semakin berat. Maka, orang yang cerdas bukan hanya memperbanyak amal baik, tetapi juga berusaha bertaubat dari dosa agar perjalanannya ringan. Taubat adalah cara menghapus bekal buruk. Allah Maha Pengampun dan tidak pernah menutup pintu taubat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Dengan taubat, dosa-dosa kita bisa terhapus sehingga kita tidak membawa beban berat di akhirat. Taubat bukan sekadar ucapan, melainkan penyesalan yang sungguh-sungguh dan tekad untuk tidak mengulangi. Amal saleh juga bisa menjadi penolong keluarga kita. Doa anak saleh untuk orang tuanya adalah amal yang terus mengalir bahkan setelah kita mati. Maka, mendidik anak dengan baik bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi abadi. Begitu juga sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat, ketiganya akan tetap hidup meski jasad kita telah terkubur. Amal buruk sebaliknya bisa menyeret kita. Ghibah, fitnah, dan kezaliman kepada orang lain akan menagih haknya di akhirat. Tidak ada jalan pintas. Satu-satunya cara adalah memperbaiki hubungan di dunia, meminta maaf, dan mengembalikan hak orang lain. Jika tidak, maka amal kebaikan kita akan diberikan kepada mereka sebagai ganti. Maka jika kita ingin perjalanan abadi kita ringan, mulailah memperbanyak amal baik sejak sekarang. Jangan menunggu tua atau sakit. Jadikan setiap hari kesempatan untuk menambah bekal. Karena kelak di akhirat, hanya amal yang akan menyelamatkan, bukan harta, bukan keluarga, bukan jabatan, melainkan apa yang kita bawa dalam hati yang ikhlas. Hari perhitungan. Setelah kematian, setelah kubur, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan untuk menghadapi hari besar. Hari perhitungan. Pada hari itu, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akan berkumpul. Tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada yang bisa lari. Semua akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hari perhitungan adalah hari ketika segala sesuatu dibuka. Buku catatan amal akan diberikan, dan setiap orang akan diminta membacanya sendiri. Tidak ada kesalahan catatan, karena malaikat pencatat amal tidak pernah lupa. Apa yang kita sembunyikan di dunia akan tampak jelas di akhirat. Semua rahasia akan terbongkar. Orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan akan bersuka cita, karena itu tanda keselamatan. Mereka akan berkata dengan gembira bahwa inilah hasil dari amal mereka. Namun, orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri akan menjerit penuh penyesalan. Mereka berharap bisa kembali ke dunia, tetapi itu mustahil. Pada hari itu, tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah. Harta tidak berguna, anak-anak tidak bisa menolong, keluarga tidak bisa menyelamatkan, bahkan Nabi pun tidak bisa menolong umatnya kecuali yang Allah izinkan. Semua bergantung pada amal dan rahmat Allah. Inilah hari ketika semua topeng dan kepura-puraan di dunia terlepas. Bayangkan ketika timbangan amal kita ditegakkan, amal baik di satu sisi, amal buruk di sisi lain. Jika amal baik lebih berat, maka kita akan selamat. Tetapi jika amal buruk lebih berat, kita akan binasa. Timbangan itu sangat adil, bahkan seberat biji atom pun akan dihitung. Maka tidak ada yang bisa diremehkan. Banyak orang yang di dunia merasa aman dengan kekuasaan dan pengaruhnya. Namun di hari itu, raja dan rakyat akan berdiri sama, kaya dan miskin tidak ada bedanya. Semua akan diuji dengan amalnya.
bukan dengan statusnya. Hanya iman dan amal saleh yang bisa menyelamatkan. Hari perhitungan juga adalah hari ketika lidah terkunci. Manusia tidak bisa membela diri dengan kata-kata. Justru tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya yang akan berbicara tentang apa yang telah dilakukan. Inilah bukti keadilan Allah yang sempurna. Tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi, semua akan terang benderang. Rasulullah menggambarkan hari itu sebagai hari yang sangat panjang. Satu hari terasa seperti ribuan tahun. Orang-orang berdiri menunggu giliran dihisab dengan rasa takut, haus, dan panas yang luar biasa. Hanya orang yang dekat dengan Allah yang mendapatkan naungan dan ketenangan. Inilah hari yang sangat menentukan. Betapa banyak orang yang menyesal di hari itu. Mereka yang menyia-nyiakan waktu, yang meninggalkan ibadah, yang menyakiti orang lain, semuanya akan merasakan akibatnya. Mereka berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amal, tetapi pintu kesempatan sudah tertutup. Penyesalan itu tidak akan ada gunanya lagi. Maka sebelum hari perhitungan tiba, mari kita memperbaiki diri. Kita masih punya waktu hari ini. Jangan tunggu esok, karena esok belum tentu datang. Jadikan hidup singkat ini kesempatan untuk memperbanyak amal, mengurangi dosa, dan mendekat kepada Allah. Karena kelak hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Jalan menuju surga atau neraka. Setelah perhitungan, setiap orang akan berjalan menuju tempat yang ditentukan, surga atau neraka. Jalan menuju surga tidak mudah, penuh ujian, tetapi akhirnya penuh kebahagiaan. Jalan menuju neraka sebaliknya terlihat mudah di dunia, penuh kesenangan semu, tetapi akhirnya penuh penderitaan. Pilihan jalan itu ditentukan dari bagaimana kita hidup di dunia. Rasulullah pernah berkata bahwa surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka dikelilingi hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu. Artinya, untuk masuk surga, kita harus bersabar menghadapi hal-hal sulit, menjaga salat, menahan diri dari dosa, menahan amarah dan mengendalikan hawa nafsu. Sementara jalan menuju neraka terasa mudah karena mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Neraka adalah tempat balasan bagi mereka yang membangkang. Gambaran azab neraka begitu mengerikan, api yang menyala-nyala, minuman yang mendidih, makanan yang penuh duri. Semua itu adalah balasan adil bagi mereka yang lalai dan menolak kebenaran. Tidak ada yang lebih pedih daripada terputus dari rahmat Allah. Surga adalah tempat balasan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Gambaran surga penuh keindahan, sungai yang mengalir, buah-buahan yang lezat, istana-istana indah, dan ketenangan yang tidak pernah habis. Tetapi keindahan surga yang paling agung adalah bisa bertemu dengan Allah, melihat wajahnya dan hidup dalam ridha-Nya. Jalan menuju surga atau neraka ini bukan hanya ditentukan di akhirat, tetapi sudah mulai terlihat sejak dunia. Mereka yang menjaga iman dan amalnya, meski sulit, sebenarnya sudah berjalan menuju surga. Sebaliknya, mereka yang menuruti hawa nafsu tanpa kendali, sebenarnya sudah berjalan menuju neraka. Dunia adalah awal jalan itu. Banyak orang memilih jalan mudah di dunia tanpa memikirkan akibatnya di akhirat. Mereka mengejar kesenangan instan meski harus mengorbankan iman. Padahal jalan yang tampak mudah itu berakhir di tempat yang penuh penderitaan. Sebaliknya, orang yang bersabar di dunia akan menuai kesenangan abadi yang tak pernah habis. Kita sering dihadapkan pada pilihan sehari-hari, salat atau menunda, berkata jujur atau berdusta, menahan amarah atau melampiaskannya. Pilihan-pilihan kecil ini sesungguhnya adalah penentu jalan kita. Jalan menuju surga dibangun dari kesabaran dalam pilihan-pilihan itu. Jalan menuju neraka dibangun dari kelalaian dalam pilihan itu juga. Allah Maha Adil. Tidak ada seorang pun yang masuk neraka tanpa sebab dan tidak ada yang masuk surga tanpa amal. Allah tidak menzalimi hambanya. Jika seseorang masuk neraka, itu karena pilihannya sendiri. Jika seseorang masuk surga, itu karena rahmat Allah yang datang setelah amalnya. Inilah keseimbangan antara usaha manusia dan kasih sayang Allah.
Bayangkan betapa menyesalnya seseorang yang memilih jalan salah. Saat di dunia ia merasa bebas, tetapi di akhirat ia baru sadar bahwa kebebasan itu menjerumuskannya. Dan bayangkan betapa bahagianya seseorang yang bersabar di dunia. Saat di dunia ia mungkin lelah, tetapi di akhirat ia mendapatkan kebahagiaan abadi. Maka hari ini kita masih punya pilihan. Jalan mana yang kita pilih? Jalan yang sulit tetapi menuju surga, atau jalan yang mudah tetapi menuju neraka? Perjalanan singkat di dunia ini akan menentukan segalanya. Jangan sampai kita salah memilih, karena tidak ada kesempatan kedua. Perjuangan menjaga konsistensi. Menjalani hidup sesuai ajaran Allah bukanlah hal yang mudah. Godaan dunia, bisikan setan, dan kelemahan diri seringkali membuat kita goyah. Tetapi justru disitulah nilai perjuangan kita. Allah tidak menilai hasil akhir saja, tetapi juga usaha dan kesungguhan kita dalam menjaga konsistensi di jalannya. Konsistensi dalam kebaikan disebut istiqamah. Istiqamah berarti tetap teguh di jalan yang benar meski sulit, tetap sabar meski banyak cobaan, tetap beribadah meski godaan dunia menggoda. Orang yang istiqamah tidak sempurna tanpa dosa, tetapi selalu kembali kepada Allah setiap kali tergelincir. Rasulullah pernah bersabda bahwa yang paling dicintai Allah adalah amal yang konsisten meski kecil. Artinya, lebih baik kita melakukan amal sedikit tetapi terus-menerus daripada amal besar tetapi hanya sekali lalu berhenti. Istiqamah lebih bernilai daripada sesaat semangat lalu padam. Karena istiqamah menunjukkan kesungguhan hati. Godaan untuk berhenti di tengah jalan sangat besar. Ada orang yang rajin beribadah di awal, tetapi kemudian futur, lemah, lalu meninggalkan ibadah. Ada juga yang semangat menuntut ilmu, tetapi kemudian malas. Konsistensi adalah kunci agar kita tetap berada di jalan yang benar hingga akhir hayat. Hidup ini penuh ujian. Kadang kita diuji dengan kesenangan, kadang dengan kesulitan. Kedua-duanya bisa membuat kita tergelincir jika tidak hati-hati. Istiqamah membuat kita tetap seimbang, tidak sombong ketika senang, tidak putus asa ketika susah. Dengan istiqamah, kita bisa menjaga langkah agar tidak terjerumus. Setan tidak akan pernah berhenti menggoda. Ia akan berusaha dengan berbagai cara agar kita keluar dari jalan kebenaran, kadang dengan membuat kita malas, kadang dengan membuat kita sibuk pada hal yang tidak penting, kadang dengan menjerumuskan kita pada dosa kecil hingga akhirnya dosa besar. Tanpa istiqamah, kita akan mudah terjerat. Untuk menjaga konsistensi, kita perlu membangun kebiasaan baik. Salat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari, menjaga lisan, dan bersedekah secara rutin. Kebiasaan baik itu seperti benteng yang menjaga kita dari kelalaian. Semakin kuat benteng itu, semakin sulit kita digoyahkan. Kita juga perlu lingkungan yang mendukung. Berteman dengan orang saleh akan memotivasi kita untuk istiqamah. Sebaliknya, bergaul dengan orang yang lalai akan menarik kita pada kelalaian. Lingkungan sangat memengaruhi istiqamah kita, karena hati manusia mudah terpengaruh oleh sekitarnya. Istiqamah juga memerlukan doa. Rasulullah yang maksum pun sering berdoa agar hatinya diteguhkan di atas agama. Jika beliau saja berdoa demikian, apalagi kita yang lemah, maka jangan pernah berhenti memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk tetap di jalan yang benar sampai akhir hayat. Perjalanan singkat di dunia akan lebih bernilai jika kita menjalaninya dengan istiqamah. Mungkin kita tidak bisa sempurna, tetapi kita bisa berusaha konsisten. Karena pada akhirnya, yang Allah nilai adalah kesungguhan kita. Jika kita berjuang sekuat tenaga untuk istiqamah, maka Allah akan menolong kita di perjalanan abadi nanti. Rahmat Allah, harapan terbesar. Dalam perjalanan abadi, amal memang sangat penting, tetapi tidak ada yang bisa masuk surga hanya dengan amalnya. Amal manusia terlalu kecil dibanding nikmat Allah yang telah ia terima. Surga adalah karunia besar yang hanya bisa diraih dengan rahmat Allah. Maka, amal hanyalah sarana,
sedangkan rahmat Allah adalah pintu masuk ke dalam surga. Banyak orang yang merasa khawatir amalnya tidak cukup. Kekhawatiran itu wajar, karena tidak ada yang bisa memastikan dirinya selamat kecuali dengan izin Allah. Namun, justru disitulah indahnya rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah bisa mengampuni. Rahmatnya selalu lebih besar daripada murkanya. Bayangkan seseorang yang penuh dosa, tetapi ia datang kepada Allah dengan penyesalan. Ia menangis, memohon ampun, dan bertekad memperbaiki diri. Allah tidak akan menolaknya. Bahkan Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya. Inilah rahmat Allah. Dia membuka pintu pengampunan seluas-luasnya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya terluka, apalagi celaka. Begitu juga Allah, Dia tidak ingin hambanya binasa. Namun, manusia seringkali yang justru menjauh dan memilih jalan yang menjerumuskan dirinya sendiri. Rahmat Allah bukan hanya untuk orang yang sempurna imannya. Justru orang yang penuh kekurangan pun bisa mendapatkannya jika ia mau kembali kepadanya. Banyak kisah orang berdosa yang diampuni Allah karena satu amal kecil yang ikhlas. Seperti seorang wanita yang memberi minum seekor anjing haus, Allah ampuni dosanya. Ini menunjukkan betapa luas rahmat Allah. Namun jangan sampai kita salah paham. Rahmat Allah bukan alasan untuk berbuat dosa dengan sengaja. Berharap kepada rahmat tanpa berusaha adalah kelalaian, bukan iman. Harapan yang benar adalah ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Inilah yang disebut berharap dan takut sekaligus. Di akhirat, rahmat Allah akan menjadi penentu. Banyak orang yang amalnya hampir seimbang antara baik dan buruk. Pada saat itu, rahmat Allah lah yang akan menyelamatkan. Maka, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Dia bisa mengubah keadaan kita seketika jika Dia berkehendak. Rahmat Allah juga yang membuat kita bisa tetap tegak menghadapi ujian hidup. Betapa banyak masalah yang kita lalui, tetapi selalu ada jalan keluar. Itu bukti rahmatnya di dunia. Jika di dunia saja rahmatnya nyata, apalagi di akhirat. Rahmat Allah adalah satu-satunya harapan terbesar dalam perjalanan panjang nanti. Seorang mukmin sejati selalu menyeimbangkan antara rasa takut dan harap. Takut akan dosa dan azab Allah, tetapi tetap berharap pada rahmat-Nya. Takut membuat kita hati-hati, harap membuat kita optimis. Jika hanya takut, kita bisa putus asa. Jika hanya berharap, kita bisa lalai, maka keduanya harus berjalan bersama. Pada akhirnya, perjalanan singkat di dunia ini harus kita isi dengan amal yang ikhlas, taubat yang tulus, dan doa agar Allah melimpahkan rahmat-Nya. Karena tanpa rahmat-Nya, amal kita tidak ada artinya. Tetapi dengan rahmat-Nya, amal kecil sekalipun bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan abadi. Pertemuan agung dengan Allah. Puncak dari perjalanan abadi bukan sekadar masuk surga, tetapi bertemu dengan Allah, Sang Pencipta. Surga dengan segala keindahannya hanyalah kenikmatan tambahan. Nikmat terbesar yang membuat penghuni surga tidak ingin meninggalkan tempat itu adalah ketika Allah menampakkan wajah-Nya dan ridha-Nya. Bayangkan setelah sekian lama kita berjuang di dunia, melewati kubur, menghadapi perhitungan, menyeberangi jalan yang sulit, lalu akhirnya Allah meridhai kita. Saat itu, semua rasa lelah akan hilang, semua kesedihan akan sirna. Yang tersisa hanyalah kebahagiaan murni, karena bisa dekat dengan Allah. Dalam kehidupan dunia, kita hanya bisa mendekat kepada Allah melalui doa, ibadah, dan hati yang khusyuk. Kita belum bisa melihat-Nya, tetapi di surga nanti, Allah akan memberikan kesempatan terbesar, melihat wajah-Nya yang penuh cahaya. Itu adalah puncak dari segala kenikmatan, lebih besar daripada segala yang ada di surga. Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika Allah menyingkap hijab-Nya, penghuni surga tidak akan lagi mengingat semua kenikmatan lain,
karena melihat wajah Allah lebih indah daripada apapun. Inilah balasan tertinggi bagi orang-orang yang beriman dan istiqamah. Pertemuan dengan Allah adalah hadiah yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Untuk sampai pada pertemuan agung itu, kita harus menyiapkan diri sejak di dunia. Orang yang hidupnya penuh dosa dan tidak pernah bertaubat, sulit berharap bisa mendapatkan kenikmatan itu. Sebaliknya, orang yang meski penuh kekurangan tetapi selalu berusaha mendekat kepada Allah, insya Allah akan diberi kesempatan melihatnya. Pertemuan dengan Allah juga menjadi penghibur bagi hati orang beriman. Mereka yang sabar menahan diri dari dosa, yang rela meninggalkan kesenangan haram, akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar. Setiap tetes air mata karena takut kepada Allah akan berubah menjadi cahaya yang membawanya mendekat kepadanya. Dalam kehidupan dunia, seringkali kita merasa sendirian, tetapi sebenarnya Allah selalu ada, meski kita tidak bisa melihatnya. Di akhirat nanti, semua tabir itu akan terangkat. Inilah janji Allah bagi hambanya yang setia, kebahagiaan abadi bersamanya, tanpa takut, tanpa sedih, dan tanpa perpisahan lagi. Betapa ruginya orang yang mengabaikan Allah di dunia. Mereka sibuk mengejar dunia, tetapi lalai mengenal Tuhannya. Maka di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah. Itu adalah kerugian terbesar, lebih besar daripada kehilangan surga itu sendiri. Karena terhalang dari Allah adalah azab yang paling pedih. Maka marilah kita mendekat kepada Allah sejak sekarang dengan salat yang khusyuk, doa yang tulus dan hati yang selalu ingat. Karena pertemuan di akhirat nanti akan ditentukan oleh seberapa dekat kita dengan Allah di dunia. Semakin kita mengenalnya di dunia, semakin besar kesempatan kita melihatnya di akhirat. Pertemuan agung itu adalah tujuan sejati dari perjalanan singkat di dunia. Semua kesabaran, semua perjuangan, semua istiqamah yang kita lakukan akan bermuara di sana. Dan ketika Allah meridai kita, maka itulah kebahagiaan abadi yang tidak pernah berakhir. Menutup perjalanan dengan husnul khatimah. Setiap perjalanan memiliki akhir. Perjalanan singkat kita di dunia juga akan berakhir. Entah kapan. Yang terpenting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menutup hidup ini. Husnul khatimah, akhir yang baik, adalah dambaan setiap orang beriman, karena ia menjadi penentu awal perjalanan abadi kita. Husnul khatimah berarti meninggal dalam keadaan beriman, dalam kebaikan dan dalam keridaan Allah. Tidak semua orang mendapatkannya, karena akhir hidup seringkali mencerminkan bagaimana seseorang hidup. Barang siapa hidupnya dekat dengan Allah, biasanya Allah akan mudahkan akhir hidupnya dalam kebaikan. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya berbuat baik, tetapi hatinya jauh dari Allah. Di akhir hidup, bisa saja ia meninggal dalam keadaan buruk, su'ul khatimah. Na'udzubillah, itu adalah akhir yang paling ditakuti. Maka, tidak ada jaminan selain kita selalu menjaga iman setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Rasulullah pernah bersabda bahwa seseorang bisa saja beramal seperti amal penghuni surga, tetapi di akhir hidupnya berubah menjadi amal penghuni neraka, lalu ia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang beramal seperti amal penghuni neraka, tetapi di akhir hidupnya bertaubat dan beramal seperti penghuni surga, lalu ia masuk surga. Artinya, akhir hidup sangat menentukan. Husnul khatimah tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kehidupan yang dijalani dengan istiqamah. Orang yang terbiasa berbuat baik, insya Allah akan meninggal dalam kebaikan. Orang yang terbiasa lalai, bisa jadi meninggal dalam kelalaian. Maka, kebiasaan kecil sehari-hari sangat penting sebagai latihan menuju husnul khatimah. Salah satu tanda husnul khatimah adalah meninggal dengan kalimat tauhid di lisan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Orang yang hidupnya selalu menjaga iman akan mudah mengucapkannya. Tetapi orang yang lalai bisa kesulitan, karena lisan akan mengikuti kebiasaan hati. Jika hati terbiasa mengingat Allah, lisan akan mudah mengucapkannya.
Doa juga menjadi kunci penting. Rasulullah yang paling mulia pun sering berdoa agar diberi husnul khatimah. Jika beliau saja berdoa demikian, tentu kita yang penuh kelemahan lebih butuh lagi. Maka, jangan pernah berhenti memohon kepada Allah agar akhir hidup kita ditutup dengan kebaikan. Husnul khatimah bukan berarti kita harus sempurna tanpa dosa. Tidak ada manusia yang bebas dari salah, tetapi orang yang selalu kembali kepada Allah, bertaubat dan berusaha memperbaiki diri, insya Allah akan dimudahkan menuju husnul khatimah. Allah melihat kesungguhan, bukan kesempurnaan. Perjalanan singkat di dunia akan sangat menentukan akhir ini. Maka jangan sia-siakan kesempatan hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, setiap detik adalah peluang untuk menambah bekal. Karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita. Dan jika hari terakhir itu datang, semoga Allah menutupnya dengan husnul khatimah. Jika kita bisa menutup perjalanan singkat ini dengan husnul khatimah, maka perjalanan abadi kita akan penuh kebahagiaan. Kita akan menemui Allah dengan wajah berseri, kita akan dibangkitkan bersama orang saleh, dan kita akan masuk ke dalam rahmat-Nya. Itulah kemenangan sejati, kemenangan yang tak pernah berakhir. Saudaraku, perjalanan hidup ini akan berakhir cepat atau lambat. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Kita semua sedang berjalan menuju pintu terakhir dunia, yaitu liang kubur. Saat pintu itu terbuka, kita akan meninggalkan semua yang kita cintai di dunia, keluarga, harta, jabatan, dan teman. Hanya amal yang akan menemani kita. Banyak orang baru sadar ketika ajal sudah dekat. Mereka menyesal ingin kembali ke dunia walau hanya sebentar untuk memperbaiki amal. Namun, penyesalan itu sia-sia. Kesempatan hanya ada di dunia. Begitu nyawa sampai di kerongkongan, semua pintu amal tertutup. Maka selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Dunia terlalu fana untuk dijadikan tujuan utama. Sungguh rugi orang yang sibuk mengejar dunia, tetapi melupakan akhirat. Sebab dunia akan berakhir, tetapi akhirat kekal selamanya. Kita tidak bisa menukar kehidupan abadi dengan kesenangan sesaat. Itu sama saja dengan menjual surga untuk membeli neraka. Penutup ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah seruan untuk diri kita semua. Mari berhenti sejenak, merenung dan bertanya, apakah perjalanan singkatku ini sudah benar arahnya? Apakah bekalku sudah cukup untuk perjalanan panjang di akhirat? Jika belum, inilah saatnya memperbaiki. Jangan tunggu besok, karena besok belum tentu datang. Allah Maha Pengampun, tetapi jangan sampai kita menunda taubat. Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya, tetapi kita tidak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Maka, setiap detik adalah kesempatan untuk kembali. Setiap hari adalah peluang untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia, karena ia tidak akan pernah kembali. Mari kita jadikan dunia ini sebagai ladang kebaikan. Jangan sia-siakan kesehatan, waktu, dan kesempatan. Jangan tertipu oleh kesenangan yang sementara. Ingatlah, dunia ini akan hilang, tetapi amal kita akan kekal. Jadikan setiap langkah kita bernilai. Jadikan setiap ucapan membawa manfaat, dan jadikan setiap niat ikhlas hanya karena Allah. Setiap kita pasti ingin masuk surga, namun surga tidak gratis. Ia dibeli dengan amal, kesabaran, dan pengorbanan. Jangan takut kehilangan dunia karena mengejar akhirat, sebab akhirat yang kita dapatkan jauh lebih indah dan kekal. Rasulullah pernah bersabda bahwa dunia ini hanya setetes air dibandingkan dengan lautan akhirat. Maka jangan habiskan hidup hanya untuk setetes, sementara kita bisa meraih lautan. Kita semua adalah musafir. Kita sedang berjalan menuju kampung abadi, kampung yang sebenarnya. Dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Jika kita salah memilih arah, kita akan tersesat. Namun jika kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, kita akan sampai ke tujuan dengan selamat. Maka mari kita ikuti petunjuk itu dengan taat. Penutup ini adalah pengingat bahwa perjalanan singkatmu hari ini
akan menentukan perjalanan abadimu nanti. Jangan remehkan hal kecil, jangan tunda kebaikan, dan jangan biarkan dosa menumpuk. Setiap langkah adalah pilihan, setiap pilihan adalah penentu, dan setiap penentu akan kembali pada kita. Jika kita memilih Allah, maka Allah akan memilih kita untuk surganya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalani perjalanan singkat ini dengan iman, amal saleh, dan hati yang selalu ikhlas. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan bersama orang-orang yang saleh, dan dikumpulkan bersama Rasulullah tercinta di surganya. Karena itulah tujuan akhir kita, dan itulah kemenangan yang sejati. Sebagai doa penutup, Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Ya Allah, bimbinglah kami untuk memanfaatkan waktu singkat di dunia ini untuk menggapai ridha-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, kuatkan langkah kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkan kami bersama keluarga kami di surga-Mu yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Mari kita mulai memperbaiki diri dari sekarang. Jangan tunggu besok, karena besok belum tentu datang. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, silakan bagikan agar semakin banyak orang yang tersadar. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pengingat-pengingat berikutnya. Semoga setiap langkah kita diridai Allah dan semoga perjalanan singkat kita ini berakhir dengan kebahagiaan abadi di surga. Insya Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.